Pemerintah telah melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lahan sejak 2017. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang menghambat. Sejumlah kantor wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi melakukan strategi percepatan pelaksanaan program PTSL, salah satunya di Kabupaten Karawang. Bagaimana laporan selengkapnya? Kita ikuti liputannya berikut ini. Tim kunjungan dipimpin Ketua Komisi 2 Zainuddin Amali dari fraksi Golkar. Turut mendampingi pejabat utusan mitra komisi, sekretariat komisi, tenaga ahli, dan kru TVR Parlemen. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Zainuddin Amali mengapresiasi PTSL di Kabupaten Karawang, di mana BPN Jawa Barat menargetkan 1,2 juta sertifikat keluar pada tahun ini. Sertifikasi tanah rakyat akan menjadi solusi dan antisipasi yang efektif untuk mencegah konflik-konflik pertanahan. Karena Jawa Barat ini punya target 1.200.000 untuk tahun 2018 ini. Maka kami ingin pastikan sebenarnya kalau memungkinkan waktunya itu kami akan datangi setiap kabupaten dan kota. Tetapi kan tidak memungkinkan, jadi kami random saja. Tetapi tetap ada Pak Kanwil yang mendampingi sehingga kalau ada masalah yang terkait dengan pencapaian target PTSL, kami bisa langsung tanyakan kepada Kak Kanwil dan ke kepala kantor setempat. Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, Yusuf Purnama mengatakan, masalah pengukuran sudah selesai, kendalanya hanya saja tinggal menumbuhkan animo masyarakat yang belum semuanya paham PTSL. Kemudian, ada beberapa bidang tanah yang dikuasai orang, namun data-datanya tidak ada. Untuk Kabupaten Karawang, pengukuran sudah selesai, malah sudah ada tambahan terkait dengan optimalisasi anggaran, itu sekitar 3.600 bidang. Artinya kendala ada, cuman sudah bisa diatasin. Kendala yang ada itu salah satunya menumbuhkan animo masyarakat yang belum semuanya paham tentang PTSL. Itu karena itu mempengaruhi capaian kami di dalam pengumpulan data yuridis. Peralihan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian marak terjadi di Kabupaten Karawang. Saat ini cukup banyak areal persawahan yang beralih fungsi menjadi perumahan, ruko, dan pabrik. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Afzal Mahfud mengapresiasi Bupati Karawang yang akan merevisi peraturan daerah yang bersentuhan langsung dengan PTSL. Sebagai daerah lumbung padi, Karawang tidak boleh kehilangan statusnya. Tapi tentu kan kita harus melihat bahwa penataan ruang harus disesuaikan dengan juga tanah-tanah yang ada. Karena pengadaan tanah itu tentu harus dinilai, harus ada barometer bahwa seperti apa sih tanah ini diberikan untuk pembangunan jalan, pembangunan hotel, pembangunan perumahan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu harusnya ada kajian, jangan semua tanah pertanian akhirnya jadi bangunan, jadi gedung. Sedangkan kan Karawang ini juga dikenal jadi lumbung padinya Jawa Barat. Jangan sampai berkurang, itu harapan kita dari Komisi 2. Menanggapi sejumlah pertanyaan dari anggota Tim Kunjungan Kerja Bupati Karawang, Selika Nurahadiana atau biasa dipanggil Teh Seli mengatakan, yang masih menjadi kendala yaitu Juklak dan Juknis yang belum turun dari Kemendagri. Sehingga bantuan keuangan yang akan diberikan 150.000 per bidang tanah belum bisa diberikan karena regulasinya belum ada. Nah, dalam waktu dekat tentunya kami akan juga merevisi terkait masalah peraturan daerah BPHTB, terkait masalah PTSL, sehingga tentunya masyarakat yang mendapatkan PTSL ini ya tidak dikenakan beban pajak gitu loh kepada daerah. Ya tentunya sesuatu hal yang baik ini kan harus disupport ya, dan kami merupakan kepanjang tanganan dari pemerintah pusat juga harus mensupport apa yang memang menjadi kebijakan pemerintah pusat, apalagi tentunya ini sangat luar biasa respons dari masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Pihak desa mengeluhkan adanya PTSL ini, pasalnya dianggap mematikan mata pencaharian pihak desa. Ketua Tim Kunjungan Kerja Zainuddin Amali mengatakan, dalam aturannya biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi tanah ini sebesar 150.000 per bidang tanah. Jelas tidak boleh melebihi ketentuan yang berlaku. Untuk itu Zainuddin meminta Pemda dan BPN setempat untuk lebih gencar mensosialisasikan program PTSL ini. Saya kira ini menjadi hal yang positif untuk apabila ada hal yang perlu kita komunikasikan bisa segera terkomunikasi dengan
stakeholder yang ada. Tadi kan Ibu Bupati menyampaikan akan mensupport tentang apa yang menjadi kebutuhan, tetapi tentu mereka tidak mau ada aturan yang dilanggar. Jadi itu yang kami dapatkan dalam pertemuan tadi di Karawang ini. Anggota Komisi 2 Muhammad Afzal Mahfud mengatakan, dengan adanya program PTSL ini ditambah keseriusan dari pihak BPN, dibantu dengan Pemda setempat, diharapkan semua bisa diselesaikan dengan baik. Ada sinkronisasi atau harmonisasi, seperti tadi janji Bupati Karawang bahwa akan diadakan mungkin Perda atau apapun juga untuk menunjang PTSL ini. Jangan sampai dengan ada program PTSL justru menjadikan ini satu hambatan buat kepala daerah atau kepala desa dari sisi pendapatan pemasukan buat mereka. Bukan secara pribadi ya, tapi secara kelembagaan. Itu mungkin dicarikan solusinya, dicarikan jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan semua Pemda bisa menyelesaikan dengan Perda yang baru. Pertemuan diakhiri dengan penyerahan cenderamata. Pemirsa, usai sudah kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berbagai masukan dan aspirasi seluruh jajaran BPN Jawa Barat dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tentunya akan menjadi bahan masukan berharga saat rapat dengan kementerian dan lembaga terkait.